Lebih dari sebulan, penyebab kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih jadi misteri. Meskipun dalam tragedi Irjen Verdi Sambo telah mengungkap motifnya, namun teka-teki penyebabnya masih buram dan saksi kunci masih bungkam. Brigadir J tewas akibat baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Satu hari setelahnya, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, melaporkan Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tindakan pelecehan seksual dan pengancaman terhadap dirinya yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Sampai 3 hari sejak peristiwa terjadi, kejadian ini akhirnya diungkap ke publik oleh Divisi Humas Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran kasus polisi tembak polisi ini. Putri Chandrawati lewat kuasa hukumnya, Arman Hanis, melayangkan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Namun, berkali-kali Putri tidak memenuhi panggilan LPSK untuk dimintai keterangannya. Pihak LPSK juga menemui Putri di rumahnya, namun hanya tangis yang dapat didengar. Kejadian yang menyita perhatian publik ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil tindakan dengan menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri demi terangnya kasus ini. Hal ini juga dibarengi langkah polisi menaikkan laporan Putri Chandrawati atas dugaan pelecehan dan pengancaman ke tahap penyidikan. Penyelidikan kasus terus bergulir hingga polisi akhirnya menetapkan Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka atas kematian Brigadir J. Irjen Verdi Sambo juga dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dan ditempatkan di Makobrimob atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir J. Hingga saat itu, pengacara Putri menyebut kliennya sudah diperiksa penyidik sebanyak 3 kali. Namun, setiap kali diperiksa, Putri disebut mengalami trauma yang berulang sehingga kondisi psikologisnya semakin memburuk. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya menampakkan dirinya di depan media pada tanggal 7 Agustus 2022 di Makobrimob setelah tidak diizinkan menjenguk suaminya Verdi Sambo. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Setelah kemunculan Putri Chandrawati yang menimbulkan banyak pertanyaan publik atas apa yang terjadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Penetapan tersangka Verdi Sambo bagai membenarkan dugaan masyarakat atas kasus ini.
Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Sambo terlibat sebagai dalang yang memerintah Baradae untuk menembak Brigadir J dan membuat skenario seolah-olah telah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, motif Sambo menghabisi nyawa Yosua masih jadi teka-teki di tengah Putri yang juga masih diam seribu bahasa. Sebulan mempertanyakan alasan kenapa anaknya dibunuh, ayah Brigadir J meminta Sambo untuk jujur dan juga Putri untuk tidak terus bersembunyi di balik layar. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya ini. Kepada Ibu Vici sendiri, Pak? Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar, tampillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo selaku tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Perjuangan LPSK untuk mendapat keterangan dari Putri terus dilakukan. Namun, lagi-lagi proses asesmen Putri Chandrawati masih menemui kata gagal. Hanya kata malu yang terucap dari Putri Chandrawati. LPSK pun menyimpulkan istri Ferdi Sambo itu tak butuh perlindungan secara fisik, hanya butuh pulih secara mental, yang itu pun sudah ditangani psikolog pribadinya. Kesaksian Putri Chandrawati adalah kunci untuk membuka fakta kasus penembakan Brigadir J. Selepas LPSK, Komnas HAM pun menjadwalkan pemeriksaan Putri Chandrawati pada Jumat 12 Agustus 2022. Namun, Putri minta untuk ditunda. Setitik cerah mulai menerangi kasus ini. Sang dalang membeberkan motif pembunuhan sang brigadir. Sambo tersulut emosi setelah istrinya mengadukan Brigadir J atas dugaan tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga saat di Magelang. Pernyataannya ini membuat dugaan pelecehan dan pengancaman di Duren 3 gugur. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan juga mengatakan Brigadir J tak berada di dalam rumah, namun berada di pekarangan. Bareskrim Polri akhirnya menghentikan penyidikan laporan Putri atas dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi, saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Tak tinggal diam, Bareskrim Polri bergerak menuju TKP di Magelang, mengumpulkan pecahan teka-teki yang menewaskan Brigadir J. 3,5 jam, rumah Sambo di kawasan Cempaka Residence di Kabupaten Magelang digeledah. Meski tidak membawa Putri dalam penelusuran di Magelang, penyidik menjadikan keterangan Putri sebagai dasar dalam proses penyidikan. Meski LPSK menyebut banyak kejanggalan yang membuat permohonan perlindungan Putri ditolak, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menilai Putri bisa jadi saksi kunci atas tragedi berdarah ini. Namun, trauma mendalam yang dirasakan Putri Chandrawati membuatnya belum dapat dimintai keterangan. Di sisi lain, Komnas HAM mengungkap ada sebuah percakapan antara Ferdi Sambo dan istrinya yang disebut mempengaruhi jalannya penyidikan kasus kematian Brigadir J. Sambo membenarkan percakapan itu, namun pihak Komnas HAM tidak dapat mengungkap apa itu. Pemeriksaan Putri Chandrawati yang dijadwal 18 Agustus 2022 gagal. Putri tak hadir karena sakit. Polisi pun tetap melangsungkan gelar perkara tanpa kehadiran sang putri. Dalam jumpa pers, Inspektur Pengawasan Umum Polri,
Komjen Pol Agung Budi Marioto akhirnya mengumumkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam rangkaian rencana pembunuhan Brigadir J. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam, inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30. Surat lagi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Keheningan Putri Chandrawati yang selama ini dipertanyakan terpecah dengan statusnya yang kini jadi tersangka. Fakta dirinya ada di lokasi kejadian kini jadi sorotan publik. Perannya pun terbongkar. Hasil penyidikan tim khusus Polri, istri Irjen Verdi Sambo itu disebut ikut berperan mengajak Brigadir Yosua dan Barada Eliezer ke rumah dinas Verdi Sambo. Menjadi pertanyaan besar, kenapa sang putri membantu aksi jenderal untuk menghabisi nyawa ajudannya sendiri? Motif pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi misteri. Pelecehan seksual hingga menyakiti harkat martabat keluarga yang digembar-gemborkan pasangan ini seakan hanya skenario palsu yang menutup fakta kebenaran pembunuhan Brigadir J. Akankah ada yang membuka tabir kebenaran kenapa Brigadir Yosua harus dibunuh?